Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame di media sosial sebuah fatwa yang beredar tentang haramnya hukum mengenakan bra bagi wanita. Beberapa teman, sahabat saya, ada yang menjapri saya via WhatsApp untuk meminta tanggapan. Juga ada mahasiswa saya yang kebetulan menanyakan hal ini. Dan selain itu memang disertasi saya berkaitan dengan fatwa hukum wanita ya. Jadi tidak ada salahnya saya mungkin membahas hal tersebut. Nah, sebelumnya itu kita harus menelusuri sumber fatwa ini apakah memang ada teks yang secara jelas dan resmi tentang fatwa haramnya mengenakan bra bagi wanita. Nah, setelah saya menelusuri, itu memang ada fatwa yang diterbitkan oleh sebuah lembaga fatwa yang populer disebut sebagai Al-Lajnah Ad-Daimah. Ini merupakan lembaga fatwa dari Arab Saudi. Nah, kalau kita lihat di buku kumpulan fatwa tersebut, di juz 17 halaman 107 ya. Nah, di situ yang di paling bawah ada fatwa nomor 9090. Di situ ditanyakan bagaimana hukum bagi perempuan mengenakan bra. Kemudian Lajnah Daimah ini menjawab lapsu hamalatis saji yuhadiduhu, bahwa mengenakan bra itu yuhadiduhu, hu-nya kembali ke asaju ya. Jadi mengenakan bra itu akan membentuk atau menonjolkan payudaranya gitu. Wa yaj'alun nisaa kawaid, dan akan membuat perempuan itu kawaid. Nah, kawaid dalam Al-Quran itu ada di ayat wa kawaib atroba. Nah, ada ulama yang menafsirkan bahwa kawaid itu adalah perempuan yang usianya masih sangat muda. Ada juga yang menafsirkan bahwa kawaid itu adalah perempuan yang payudaranya menonjol gitu ya, atau bentuknya masih bagus. Nah, fatakunu bizalika masar fitnah. Jadi maka hal tersebut itu akan dikhawatirkan menjadi sumber fitnah ya. Fala yajusulah, maka tidak boleh bagi dia, bagi perempuan, antazhara bihi amama rijalil ajanib minha, maka tidak boleh perempuan menampakkan hal tersebut di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, di sini kita lihat bahwa metode yang mereka pakai dalam menetapkan fatwa ini atau landasan atau dasar argumen dari fatwa ini adalah saddu zara'i ya. Jadi sebagai langkah preventif untuk menghindarkan perempuan dari fitnah, sehingga mereka tidak membolehkan mengenakan bra itu, karena bra itu menurut mereka itu dianggap akan menjadi sarana dalam menonjolkan tubuh perempuan, dan itu akan menjadi fitnah besar bagi perempuan. Menariknya adalah kalau kita lihat ya, kitab saya sendiri ini kan cetakannya itu cetakan kelima tahun 2003. Artinya bahwa fatwa-fatwa yang dipublish di buku ini atau di kitab ini itu sudah ada jauh sebelum tahun 2000-an. Mungkin fatwa-fatwa yang ada di dalam kitab ini itu sudah diterbitkan oleh Lajnah Daimah ketika tahun 90-an atau bahkan sebelumnya. Oleh karena itu bisa saja fatwa ini sifatnya itu sudah out of date. Jadi fatwa itu kan bisa direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tetapi yang saya juga tidak tahu dan tidak paham kenapa fatwa yang sudah lama diterbitkan seperti itu baru viral sekarang ini gitu ya. Nah, kalau ada fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang otoritatif, dalam hal ini lembaga fatwa yang resmi, itu tidak selamanya menjadi representasi dari pemikiran para ulama. Jadi mereka ketika ada kasus tertentu itu bisa saja mereka berbeda pendapat. Mari kita lihat apakah fatwa yang diterbitkan oleh lembaga fatwa lembaga fatwa Arab Saudi ini dijadikan rujukan oleh para ulama-ulama yang juga punya website atau punya kitab fatwa gitu. Kita lihat yang pertama misalnya dari kita lihat yang pertama ini dari siapa ini dari website Syekh
Syekh Utsaimin ya, merupakan salah satu ulama Arab Saudi yang banyak juga dijadikan rujukan oleh teman-teman di Indonesia, terutama dalam masalah hukum Islam. Nah, dalam website resmi beliau, itu ditanyakan tentang hukum mengenakan bra dan memakai pakaian yang ketat. Jadi terlebih dahulu di sini penjelasannya beliau menjelaskan tentang hukum pakaian yang ketat, di mana kita tidak perlu panjang lebar lagi membahas itu. Kita langsung saja melihat jawaban beliau tentang uh, hukum mengenakan bra. Nah, kita mulai dari sini. Wa amal hamalat, adapun bra itu pala basah, maka tidak masalah, tidak apa-apa atau da'almar atau syai'an yujammilu sajaha. Kalau misalnya perempuan mengenakan sesuatu itu untuk memperindah bentuk payudaranya. Jadi itulah baksa, jadi tidak mengapa. Illa tetapi, ada tetapinya ini, fatwanya Syekh Utsaimin ini, ani aro. Jadi saya berpendapat. Jadi ini adalah tambahan opini pribadi dari Syekh Utsaimin ya. Beliau mengatakan la yang bagi lil mar'a asyabah allati lam tatazawwaj antal bisahu. Kalau perempuan yang syabah, yang masih remaja atau yang masih muda, yang lam tatazawwaj, yang belum ada suami, yang masih jomblo, itu sebaiknya itu tidak mengenakan bra. Ya, jadi tidak mengenakan bra. Ya, karena kenapa? Menurut beliau karena li'annaha hina izin yang sya'u fi nafsiha mahabbata zuhuri wal iftitan. Nah, itu akan membuat perempuan tersebut ingin menonjolkan bentuk tubuhnya gitu. Ada nanti muncul rasa ingin menonjolkan bentuk tubuhnya dan menjadi sumber fitnah bagi dia gitu ya. Nah, jadi tidak boleh sebaiknya tidak boleh dikenakan, itu menurut fatwa Syekh Utsaimin. Oleh karena itu, sebaiknya bagi perempuan al-mar'ah al-mutazawijah yang sudah bersuami, ya, allati taf'alhu li zawjiha. Kalau dia melakukan itu untuk kesenangan suaminya atau di hadapan suaminya, fala ba'sa bihi, maka tidak masalah. Karena haza yu'tabaru minat tajmil, karena itu dianggap sebagai sebagai tajmil, sebagai bagian dari memperindah atau mempercantik diri, di mana hal tersebut merupakan fitrah ya bagi perempuan. Nah, itu berarti bahwa kalau Syekh Utsaimin tidak mutlak haram. Jadi kalau perempuan yang syabah belum menikah, kemudian masih muda, itu sebaiknya tidak mengenakan bra. Ya. Kemudian kalau perempuan yang sudah bersuami, maka itu tidak ada masalah. Nah, mari kita lihat fatwa ulama Arab Saudi yang lain. Misalnya dari fatwa, nah ini fatwa dari Syekh Sholih ya, Al-Munajjid. Beliau juga merupakan salah satu ulama Arab Saudi yang sempat menjadi murid dari Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Juga banyak menjadi rujukan teman-teman di Indonesia ya. Nah, ini ketika beliau ditanya tentang hukum mengenakan bra, ya beliau menjawab, ya jusulil mar'a antalbas hamalatis sajih. Ya, jadi boleh bagi perempuan itu untuk mengenakan bra, ya, bisyartin, tetapi ada syaratnya, alla takuna dayyqah, tidak boleh ketat. Nah, ini gimana ya? Kalau bra itu kan memang patennya, bentuk bra itu memang harus ngepas ya kepada bentuk payudara. Tetapi di sini beliau mengatakan dengan syarat itu tidak boleh ketat gitu ya. Nah, ya karena kalau ketat itu akan apa di sini akan membentuk hajam ininya, hajam sadjeha, jadi akan membentuk ukuran atau bentuk payudaranya, akan membuatnya semakin menonjol. Illa, kecuali, tetapi ada pengecualian, iza kana zalika amama zaujiha, kalau itu dilakukan di hadapan suami, atau labisat fawqaha thiyaban wasi'atan safiqatan tastaruha. Kalau misalnya dia mengenakan di lapis atasnya atau di lapis luar, setelah mengenakan bra itu ada pakaian lagi, misalnya ada jilbabnya lagi, sehingga tidak lagi menonjol dan itu menutupinya, maka itu tidak mengapa. Nah, itu pendapat ini lebih moderat ya, karena melihat kenyataan bahwa orang muslimah itu ketika mengenakan bra tentu saja tidak menunjukkan bra-nya gitu ya. Bra itu kan pakaian di dalam, jadi ada lagi pakaian yang luar yang bisa membuat auratnya tertutup rapat meskipun di dalamnya itu dia mengenakan bra. Nah,
Adapun dalil yang dipakai oleh Syekh Shalih Al-Munajjid ini adalah riwayat hadis dari Rasulullah, yaitu tentang apa ya, sebenarnya tidak spesifik membahas tentang hukum bra. Mungkin ya karena memang di zaman Rasulullah belum ada bra seperti yang kita kenal sekarang. Tetapi di sini dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada pakaian yang namanya istilahnya kuptiyah. Jadi kuptiyah, jadi pakaian itu mungkin kalau dipakai itu akan apa istilahnya? Akan langsung membentuk tubuh gitu ya. Jadi laki-laki ini memberikan kuptiyah itu kepada istrinya. Kemudian kata Rasulullah, perintahkan kepada istrimu untuk menggunakan lapis luarnya lagi, rompi gitu di luar kuptiyah itu biar tidak menonjolkan lekuk tubuhnya. Jadi seperti ini fatwa yang diungkapkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid ya. Nah, dalam fatwa beliau yang lain juga itu ada tentang fatwa apa pakaian dalam ya. Ini fatwa secara umum bukan hanya berat tetapi tentang pakaian dalam, di mana beliau mengatakan dan mengutip pendapat dari Syekh Abdurrahman Al-Barrak ya. Itu tentang pakaian dalam, di mana itu sebenarnya merupakan sesuatu yang dikembalikan kepada tradisi masyarakat. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh-boleh saja. Kemudian dalam fatwa tersebut, beliau itu mengatakan bahwa yang diharamkan pakaian dalam itu adalah pakaian yang ini apa ada gambar-gambar makhluk hidup. Ya, meskipun hukum makhluk hidup itu menjadi istilah ulama lagi ya. Kemudian jika misalnya pakaian dalam itu misalnya perempuan mengenakan pakaian dalam laki-laki atau sebaliknya, maka itulah yang diharamkan. Adapun selebihnya selain itu maka itu dibolehkan saja. Nah, itu dari beberapa fatwa tersebut kita bisa belajar bahwa sebuah fatwa itu bisa saja berbeda ya satu sama lain, meskipun orang yang memberikan fatwa itu berasal dari tempat yang sama, berasal dari kultur yang sama. Apalagi kalau misalnya orang yang memberikan fatwa itu memang kulturnya berbeda, sangat berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam menyikapi fatwa, kita tidak boleh langsung serta-merta menerapkan fatwa tersebut. Kita harus melihat apakah fatwa tersebut cocok atau sesuai dengan setting atau latar budaya kultur tempat kita tinggal. Apalagi misalnya dalam masalah-masalah yang memang menjadi perdebatan ulama dan tidak ada dalil secara jelas mengharamkan hal tersebut. Di sini juga kita bisa belajar bahwa fatwa itu tidak sekuat dengan putusan hakim atau tidak sekuat dengan produk undang-undang ya, di mana ketentuannya itu mengikat. Tetapi kalau fatwa itu disesuaikan dengan orang yang meminta fatwa. Jadi misalnya kalau ketika Lajnah Daimah itu mengeluarkan fatwa, itu sebenarnya ditujukan kepada wanita yang ada di Arab Saudi. Nah, kalau misalnya orang Indonesia membaca fatwa tersebut, dilihat dulu apakah itu sesuai dengan kultur kita. Nah, juga tidak selamanya bahwa sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi itu menjadi representasi dari pemikiran ulama-ulama yang ada di kota tersebut atau di negara tersebut, karena bisa jadi ada juga ulama yang lebih moderat dalam hal ini. Itu dari saya. Mari kita semakin bijak dalam menyikapi produk hukum pemikiran, terutama yang berkaitan dengan fikih wanita ya. Jadi buat perempuan silahkan mengenakan bra, tetapi jangan sampai auratnya terbuka ya. Jadi tetap diperhatikan syarat-syarat dari Islam tentang berpakaian dan menutup aurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.